Pada kesempatan yang singkat ini kami mengambil satu hal di dalam kitab Takriratus Sadidah fil Masail Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan Al-Kaf, kemudian ditahqiq oleh Habib Zain bin Smith. Di dalam kitab Siam, di situ ada 18 poin tentang sesuatu yang disunnahkan ke kita bulan Ramadan. Di antaranya berbuka, apabila sudah waktu berbuka jangan kita tunda, langsung berbuka, menyegerakan berbuka puasa, mentakhirkan sahur, berbuka dengan yang manis, dianjurkan dengan rutab dan yang lainnya. Saya tidak membahas poin yang pertama, tapi ada satu poin yang khusus di situ, yaitu bagaimana iksarul amal soleh, kita memperbanyak amal soleh. Di situ dikatakan as-sadaqatu seperti sedekah, kasaqadaqati, sedekah. Dan di situ sebelum poin itu ada satu bab, bagaimana kelebihan orang menjamu orang yang berbuka puasa. Maka sama-sama kita ketahui Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh suri teladan yang wajib kita contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat dermawan. Di luar bulan Ramadan pun Rasulullah dermawan. Kedermawaan Rasulullah sama-sama kita ketahui. Apabila ada seseorang minta, pasti Rasulullah berikan. Sehingga tidak ada apa-apa di Rasulullah. Keringat Rasulullah diberikan kepada satu orang sahabat. Karena apa? Karena enggak ada apa lagi di rumah. Yang ada keringat, ditampung keringat, diberikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin mau menikah pada waktu itu. Sehingga keringat itu menjadi masyhur, wangi satu Madinah. Karena keringat Rasulullah tidak sama dengan keringat kita. Intinya Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Dan kedermawaan Rasulullah apalagi ketika datang bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yang paling dermawan daripada seluruh manusia. Wa kana ajwada, dan adalah beliau Rasulullah paling dermawan ketika ma yakunu fi Ramadan, ketika beliau berada di bulan Ramadan. Artinya di luar bulan Ramadan dermawannya luar biasa. Ketika datang bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ajwad, isim tafdil dalam ilmu sastra bahasa Arab, paling dermawan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam satu hadis bahwasanya daripada Anas ditanya oleh kepada seorang, "Qila ya Rasulullah." Ada yang tanya pada Rasulullah, "Ayyu sadaqatil afdal?" Ya Rasulullah, yang mana sih sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling bagus? Yang paling afdal itu yang mana Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah ketika berada di bulan Ramadan. Karena apa? Beda. Sedekah yang kita sedekahkan di bulan Ramadan beda. Pahalanya juga beda. Yudha'iful lahum. Yudha'if, bahkan yudha'ifin. Berlipat-lipat ganda. Amalan sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan diberi pahala fardu. Amalan fardu diganda-gandakan 700 kali lipat ganda. Bahkan berganda-ganda. Tak terhingga. Sehingga Allah sendiri katakan, "Wa ana ajzi bih." Saya kata, siapa Rabb? Tuhan kita, Allah yang masih memberikan nyawa kepada kita. Beliau sendiri katakan, saya yang akan membalasnya. Artinya, amalan-amalan yang lain di luar bulan Ramadan, yang bukan Ramadan itu, pahalanya mungkin tidak seperti itu. Tapi ketika bulan Ramadan, ana, kata Allah, saya sendiri. Ini tanda takzim Allah kepada orang-orang di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ulama memberikan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Untuk menghilangkan apa? Hilang daripada sifat bakhil.
Kenapa bakhil? Bakhil adalah satu sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syariat. Sehingga dikatakan Rasulullah, orang yang bakhil itu al-bakhiru, orang yang bakhil dia jauh, ba'idun minallah, jauh daripada rahmat Allah. Ba'idun minan nas, orang pun enggak suka kepada orang bakhil. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar, yang dekat dia yaitu neraka. Na'udzubillah. Beda dengan as-saqi, orang yang dermawan. Qaribun minallah, dekat dia dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Qaribun minan nas, manusia pun senang. Kita lihat orang yang dermawan di kampung, apabila beliau meninggal semua menangis. Kenapa? Beliau salah satu donatur daripada masjid. Beliau adalah satu donatur daripada anak-anak yatim. Ketika beliau tiada, semua menangisi beliau, semua mendoakan kebaikan kepada beliau. Ini orang yang dermawan. Qaribun minan nas, qaribun minal jannah, dan surga menginginkan sosok seseorang yang dermawan. Dan daripada neraka ba'id, jauh. Neraka menjauh kepada orang-orang yang dermawan. Bahkan Rasulullah tambahkan lagi, orang jahil, orang bodoh, tapi ada sifat saqi, al-bakhil saqi, al-jahilul saqi. Orang yang jahil, bukan alim sekali, biasa saja dia orangnya, tetapi sifatnya dermawan. Ahabbu ilallah, lebih aku cintai, lebih aku sukai, daripada abidun bakhil, daripada abid, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, tapi pelitnya bukan main. Allah tidak menyukai sifat pelitnya itu. Walaupun dia abid, tapi gara-gara ada sifat pelit, Allah tidak menyukainya. Satu orang jahil, tapi ada sifat dermawan, Allah menyukainya. Yang paling baik sudah dermawan dan abid, itu yang paling baik. Oleh karena itu harus kita pahami, tidak ada sejarah orang yang dermawan itu jatuh ke dalam kefakiran. Kita melihat sahabat-sahabat yang dermawan, mereka tidak jatuh dalam kefakiran, dalam miskin, bahkan bertambah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Ma naqasun malum min sadaqatin", tidak akan berkurang harta yang engkau infakkan, engkau sedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Padahal sekali saja sudah cukup, Rasulullah katakan, bahkan bertambah. Bahkan ini ditahkid oleh Rasulullah, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Artinya Rasulullah mendoakan kepada orang yang murah tangannya, yang ringan tangannya, untuk bertambah hartanya. Inilah sifat orang Aceh zaman, sifat nenek moyang kita zaman, sehingga menginfakkan hartanya, membantu Indonesia dalam membeli pesawat, membantu Indonesia dalam perjuangan dengan Belanda, dengan Jepang. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, menyimpan emas, tapi tangannya di atas. Sehingga dibantu Malaka, dibantu Pahang, dibantu negara-negara tetangga, bahkan Turki. Sifat apa? Sifat orang Aceh, pemulia Jame. Artinya apabila datang tamu, dihabiskan seluruhnya hartanya untuk memuliakan tetamu, untuk menjamu tetamu. Tetapi dengan sebab tsunami, tangan kita sudah mulai di bawah. Disitulah merasa kadang-kadang kemanja baca orang Aceh. Hilang, arti terkikis sedikit sifat tangan di atas. Sudah sering tangan di bawah, sehingga berat untuk menjadi tangan di atas. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan, peringankanlah berapa saja. Tidak perlu banyak. Apalagi di sini sekarang ada berbuka, ada sahur. Bagaimana keberkahan? Bahkan Rasulullah katakan, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, man fatara shaiman kana lahu mislu ajri, siapa yang memberi makan makanan kepada orang yang berbuka puasa, walaupun hanya takjil, walaupun bisyakil tamrin, walaupun hanya satu kurma, maka dikatakan Allah berikan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut.
Ini ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang apa? Yang dermawan. Maka kita kembali kepada pembahasan, kenapa jadi bakhil? Karena itulah sifat yang semua kita ada. Cuman ada yang kuat, ada yang tidak. Kenapa bakhil? Karena dikatakan lihubbi khairi lasyadid. Karena terlalu cinta. Hubbi khair, apa khair? Malun syadid. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan terlalu cinta kepada harta. Lihubbil khairi lasyadid. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka bahwasannya harta dia itu kekal. Bahkan yang paling parah, dia mengatakan harta ini milik saya, bukan titipan Allah. Saya yang menguasainya. Saya yang bekerja. Saya yang berusaha. Saya yang punya, saya harta ini. Maka kita ambil pelajaran daripada Qarun. Qarun awal tidak ada apa-apa, tetapi didoakan oleh Nabi Musa sehingga kaya. Sehingga dikenal Qarun itu di mana ada harta pasti disebut harta Qarun. Karena begitu kayanya. Tetapi di akhirnya apa? Karena ada sifat bakhil sehingga membawa kepada kekufuran. Datang meminta, dia katakan apa? Tidak. Makanya bakhil itu bisa membawa seorang menjadi kufur. Datang seorang meminta zakat fitrah ataupun zakat mal. Dia bilang, siapa bilang wajib zakat? Kenapa? Saking pelitnya, enggak mau keluarkan zakat. Sehingga dia bilang, siapa bilang zakat itu wajib? Nyan. Banyak orang-orang yang bakhil bisa membawa sifat tersebut kepada kekufuran. Contoh Qarun. Bagaimana Qarun? Bukan jauh saudara kerabat dengan Nabi Musa, tapi dari ini kita ingin beritahukan bahwasanya inilah amanah, titipan sebenarnya ini. Allah Subhanahu wa taala titipkan harta sedikit pada kita, bukan banyak ya, sedikit. Enggak ada harta yang melebihi harta Qarun sekarang. Coba kita hitung orang terkaya di dunia, coba kita jumlahkan, tidak sama. Latanu bil usbati ulil quwwah. Itu Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atahu minal kunuzi ma inna mafatihu latanu bil usbati uquwah. Kuncinya saja, kuncinya bukan gudang harta, ditanggung oleh orang-orang yang kuat. Yang kunci gudang golem tak cerita harta banyak, tetapi akhirnya fakhasafna bihil ardh, kami tenggelamkan dia di 7 petala bumi. Karena apa? Sifat bakhil, dan dia telah menganggap inilah harta milik saya yang mengusahakannya. Rojih watelu miskin mentiroh nakalon no kekaya cik kejak kena mandum. Itu hati-hati perkataan itu. Kita lihat ketika tsunami, apa sih yang tersisa? Apa yang tersisa? Artinya itulah amanah. Emas ini dititip kepada kita, tapi bukan milik kita. Jangan lupa kita. Ada seorang mau musafir, dia bilang, saya musafir ke Jakarta, ini ada emas, saya titip. Jangan sampai jadi milik kita, itu titipan. Kita musafir. Jangan sampai kita menganggap itu milik kita, titipan Allah. Maka mari sama-sama semangat kita, apalagi di bulan Ramadan yang dulu kadang-kadang kita ada sifat bakhil, berangsur-angsur. Cara mengobati daripada sifat bakhil, selalu kita berusaha walaupun hanya sedikit, kita berusaha untuk bersedekah setiap hari. Walaupun sedikit, walaupun 2.000, walaupun 1.000. Artinya ringankan tangan kanan kita untuk bersedekah. Kita usahakan tangan kanan kita selalu di atas. Nyan ubat jih, menyicil pelan-pelan. Enggak mungkin kita secara langsung bisa menjadi orang yang dermawan, tidak, dengan cara cicil pelan-pelan. Karena apa? Orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi, datang malaikat mendoakan dia. Ada 2 malaikat khusus diantar oleh Allah. Satu malaikat berdoa di waktu pagi. Waktu sahur, apa didoakan? Allahumma a'ti. Ya Allah, berikanlah ya Allah. Orang yang mumfikan, orang yang suka berinfak, bersedekah di jalanmu. Khalafan, ganti ya Allah. Jadi tidak ada istilahnya hilang harta kita. Kalau matematik, ya 100 kita berikan 50, tinggal 50. 1 juta kita berikan 500, tinggal 500. Tapi
di dalam bab sedekah bukan seperti itu. Bukan seperti matematik, bertambah, bal yazdad, bahkan bertambah dan bertambah. Tapi yang langkah ruginya, orang yang pelit didoakan juga sama malaikat, tapi doa tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam doa tersebut. Allahumma a'ti mumsikan, ya Allah berikanlah orang yang imsak, menahan hartanya, mumsik, talafan, naudzubillah, kecelakaan, kebinasaan kepada hartanya. Maka ulama mentafsirkan makna talafan di sini, celaka di sini, binasa harta ni, Allah tarik keberkahan daripada hartanya. Hana berkat le harta tapi karu ngan urinong. Perempuan, isteri kita selingkuh, banyak harta, anak kita dalam penjara masuk kena narkoba. Satu maknanya. Makna yang kedua, Allah berikan kecelakaan di situ. Allah berikan hartanya terbakar, hilang, kecurian, perampokan dan sebagainya. Itu bagi orang-orang yang bakhil. Mudah-mudahan motivasi ini, sedekah ini menjadi motivasi kepada kita supaya janganlah lagi kita menjadi orang yang pelit. Artinya berapa yang ada, oh tidak ada harta, pikiran kita juga bisa kita sedekahkan. Bagaimana cara sahur untuk pagi ini, kita ajak yang itu, ajak yang, walaupun kita tidak ada apa-apa, tapi pikiran kita juga bisa untuk sedekah. Artinya dengan pikiran kita ajak orang lain untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua menjadi orang-orang yang dermawan, dan insya-Allah orang-orang dan dermawan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sifat mazmumah, sifat bakhil, karena sifat bakhil adalah satu sifat yang tidak terpuji, yang dikatakan mazmumah di dalam syariat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaa'ikata bi Jibril wa zayyana al-anbiya' bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana ash-shuhur bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyana al-kutub bil Qur'anil 'azim wa zayyana al-Qur'an bi bismillahir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. أوصيكم بنفسي أولا بتقوى الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum bi nafsi awalan bittaqwallah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا بعدي
faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibu'di abghadahum wa khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Allah amtir ridwanik ala sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'um bi ihsan khususan ala khulafai rasyidin al-mahdiyin Abi Bakrin as-Siddiq sahibi Rasulullah fil ghar radhiyallahu ta'ala an wa Umarul Faruq qami'il asasil kufar radhiyallahu ta'ala wa Utsman az-Zinnurain kamil al-haya'i wal waqar radhiyallahu ta'ala an wa Ali Murtada asadillahi jabbar radhiyallahu ta'ala wa ala ahlil jannah syababi ahlil jannah al-imamain al-humamain Hasan wal Husain Sayyidina al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa ala ummihima sayyidatin nisa Fatimatu Zahra radhiyallahu anha wa ala ammaihi mukarramai bainan nas Abi Hamzah wa Abi Fadl Abbas ulaika hizbullah ala inna hizbullah humul muflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum wakhzul man khazana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna minhum. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal fahsya wal munkar wa su'ul fitan wa suyufal mukhtalifata wa syadadi wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sairil buldani muslimina amah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihim minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihim minas sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Waalaikumsalam.